Film ini menceritakan seorang gadis cantik mirip Julie Estelle yang bernama Samantha yang sering mengalami mimpi buruk hingga membuatnya selalu terbangun di tengah malam. Lalu di tengah ketakutan itu, Sam selalu menghubungi pacarnya yang hoki parah bernama Agung. Dan Agung pun yang menyadari Sam selalu mimpi buruk berusaha menenangkan si Ayang agar tidak overthinking. Sekedar info, semenjak kematian sang ibu, Sam tinggal bersama ayah tirinya yang bejat. Lantas, Sam yang muak memutuskan untuk kabur. Di keesokan harinya, Sam memutuskan untuk mencari kosan ala kadarnya. Lalu di tengah kebingungan mencari alamat, Sam pun menanyakan alamat kosan pada skuad bapak-bapak pengangguran yang sedang pusreng gapleh. Dan mereka memberitahu jika kosan yang Sam cari berada di area perkuburan tua. Namun, si Udin mengingatkan untuk permisi dulu saat melewati pohon beringin golkar di tempat tersebut. Karena menurut kepercayaan warga sekitar, pohon beringin itu sangatlah angker. Namun setibanya di area perkuburan, Sam pun terkejut saat melihat para bocil yang menjadikan area perkuburan tersebut sebagai playground. Setibanya di kosan yang lebih mirip dengan rumah jurik, Sam pun dihampiri penjaga kosan bernama Bu Yanti yang langsung mengajaknya masuk sambil room tour. Bahkan, Bu Yanti pun menjelaskan sejarah kosan tersebut yang dimana sebelum menjadi kosan, tempat ini merupakan mes karyawan pabrik batik milik keluarga Mangkujiwo. Lalu saat kemudian, Sam berpapasan dengan seorang gadis binal bernama Dinda yang juga merupakan penghuni kosan tersebut. Lalu setelah berkenalan dan basa-basi, Dinda yang mau nyari pelanggan langsung cus pamit. Sesampainya di lantai 2, Bu Yanti meminta Sam untuk jangan pernah memasuki pintu yang tergembok itu karena pintu tersebut sudah digembok sejak puluhan tahun yang lalu. Nanti saya dapat kunci pintu depan kan, Bu? Iya. Nah, sesampainya di kamar, Sam pun melongo saat melihat kamar kosannya yang begitu luas dan juga terdapat cermin antik yang cukup creepy. Lalu, Bu Yanti pun berkata jika cermin antik tersebut merupakan koleksi keluarga Mangkujiwo yang hanya terpajang di beberapa kamar saja. Bagus. Saat sedang beberes, Bu Yati menceritakan jika semenjak kebakaran yang terjadi di pabrik batik, tempat ini dialihfungsikan menjadi tempat kosan. Lalu setelah itu, Bu Yanti memberitahu soal peraturan pada Sam kalau lantai 3 ini dikhususkan untuk kosan wanita dan ia melarang Sam untuk membawa pria yang belum muhrim ke tempat ini. Selain itu juga, ia meminta Sam untuk tidak mempercayai gosip dari warga sekitar tentang pohon beringin golkar yang warga sebut sebagai pohon kuntilanak. Karena menurut Bu Yanti, kuntilanak itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti para bocil, yang dimana menurutnya cenah, jika suara kuntilanak terdengar jelas, itu berarti si miskun justru berada di tempat yang jauh. Namun jika suaranya terdengar jauh, si miskun justru berada sangatlah dekat. Lantas Bu Yanti pun menambahkan, jika dengan menyanyikan tembang Lengser Wengi, mereka bisa memanggil kuntilanak untuk datang. Lengser wengi Entah kenapa, setelah mendengar lantunan itu, Sam pun tiba-tiba merasa puyeng. Lantas dirasa Sam mulai ketakutan, Bu Yanti meminta Sam untuk tenang, karena menurutnya, hanya orang terpilih dan mendapatkan wangsit saja yang bisa memanggil kuntilanak dengan lagu tersebut. Mas! Terus! Sip! Singkat cerita, di malam harinya, dengan menggunakan mobil Mustang antik milik bapaknya, Agung terlihat mengantarkan Sam pulang ke kosan. Lantas setelah memarkirkan mobilnya di Gang Senggol, Agung yang khawatir memutuskan untuk menemani Sam berjalan kaki melintasi kuburan tua. Udah, sampai sini aja. Gak enak sama anak-anak lain. Namun saat Agung pulang, tanpa ia sadari, di atas pohon beringin terlihat sosok kuntilanak ubanan yang sedang nongkrong. Dan di sini, Agung yang kabut malah mengambil pecahan keramik bergambar aneh yang ia temukan di sebuah kuburan. Dan di saat itu pula, si kuntilanak ubanan tampak nyantui di atas dahan pohon. Lalu di tengah malam, Sam terlihat gelisah saat tiba-tiba ia mendengar suara gamelan dan juga tembang Lengser Wengi. Nih coba lu lihat.
Di keesokan harinya, sambil menunjukkan pecahan keramik antik yang ia temukan, Agung langsung menanyakan hal tersebut pada sahabatnya yang bernama Iwang, yang mirip Ibnu Jamil. Nah, Agung menceritakan saat dirinya mengantarkan Sam pulang, dan ia merasakan aura aneh saat melewati pohon beringin. Dan lalu, Agung pun mengatakan jika Sam ngekos di tempat keluarga Mangku Jiwo. Mendengar hal itu, sontak membuat Oma yang lagi beberes pun kaget, karena Mangku Jiwo merupakan nama keluarga yang telah mendirikan sebuah sekte sesat. Lantas, Oma pun mengungkapkan jika puluhan tahun yang lalu, pabrik Mangku Jiwo dibakar warga karena para warga merasa resah dengan kesesatan keluarga itu. Kemudian, sambil menunjukkan buku ensiklopedia Jurik, Iwang pun mengatakan jika kuntilanak selalu menjadikan pohon besar sebagai tempat tinggalnya. Lalu, untuk menunjukkan eksistensinya, kuntilanak itu akan menggunakan barang-barang antik sebagai portal dan melintasi alam manusia. Mendengar hal itu, Agung pun bertanya-tanya. Kalau benar kosannya si Sam ada kuntilanak, dia keluar dari mana? Singkat waktu, malam pun poek. Sam yang terbangun langsung panik saat mendengar suara aneh di kamarnya yang ternyata untungnya itu cuma mimpi, namun saat Sam mengeceknya, ia pun kaget saat menemukan rambut uban yang terlihat seperti dalam mimpinya. Di tengah keanehan yang terjadi, Sam pun kesal saat mendengar lagu Jujur remix dari kamar sebelah. Nah, saat si Bondon Mawar keluar, Sam yang merasa terganggu meminta untuk mengecilkan volume tipnya. Apalagi ditambah, Mawar telah melanggar aturan dengan membawa pria mirip preman pensiun ke kosan. Lalu di sini, Mawar bukannya mengerti, ia malah amuk-amukan gak puguh dan overacting. Bahkan, sampai bawa gunting untuk mengancam Sam. Lu tuh anak baru di sini. Mau apa sih? Setelah Sam melantunkan tembang Lengser Wengi, si Mawar pun panik. Lantas, di tengah keanehan yang terjadi, si abang yang melihat Mawar mimisan langsung mengajaknya pergi dan melanjutkan sesi gabrutnya di Hotel Melati. Mendengar keributan itu, Dinda yang datang langsung mengantarkan Sam kembali ke kamar. Sungguh gele. Sam pun syok parah saat melihat bubur belatung yang ia muntahkan. Namun di saat itu pula, Dinda malah menganggap Sam sedang hamil. Sementara itu, di Gang Senggol, Mawar yang lagi tegang langsung cus pergi ke Hotel Melati. Saat malam semakin larut, Sam kembali terbangun karena mimpi buruk dan ia merasa heran saat melihat cermin antik di kamarnya yang nyengsol. Lalu sesaat kemudian, Sam pun heran saat menemukan potongan kuku aneh di kamarnya. Tak hanya itu saja, Sam pun melihat sosok aneh yang keluar dari kamarnya. Lalu, Sam yang penasaran pun langsung mengikuti sosok tersebut. Sementara itu di Hotel Melati, saat si abang akan pergi membeli amer cap orang sepuh, Mawar pun ketakutan saat mendengar suara tawa mengerikan yang terdengar samar-samar. Namun di saat itu pula, si abang yang merasa Mawar sedang halu, langsung bergegas pergi dan meminta Mawar untuk menunggu. Namun setelah si abang pergi, keanehan pun mulai terjadi. Bagaikan di film Final Destination, si Bondon Mawar pun modar ditampar kipas angin kosmos sebelum sempat bertobat. Na'udzubillahi min dzalik. Di pagi harinya, Sam yang terbangun shock saat melihat luka aneh yang muncul di pundak mulusnya yang mirip seperti luka jahitan. Sementara itu, Agung pun shock parah saat melihat berita kematian Mawar yang tewas dengan kepala terpelintir. Saya Mini Rosmala.
Setelah mendengar kabar kematian Mawar yang mengerikan, Bu Yanti yang panik langsung menghubungi Doro Sukma untuk memberitahukan hal tersebut. Sementara itu, saat Sam mengunjungi kamar Dinda, ia pun melongo saat melihat keberadaan cermin antik yang mirip dengan yang ada di kamarnya. Lantas, Dinda pun memberitahu jika di kosan tersebut ada 4 cermin antik yang terpajang di kamar yang berbeda, yaitu di kamarnya, lalu di kamar Ratih, dan juga di kamar Sam. Namun ia tidak tahu lokasi cermin keempat. Lalu Dinda yang tahu Sam ada masalah keluarga, memintanya untuk curhat. Namun baru saja Sam akan menceritakan masalahnya, Sam diberitahu jika Agung datang ke kosannya. Saat Sam menuruni tangga, ia pun heran saat melihat anak SD yang berpenampilan seperti Mbok Dalem menyiapkan sesajen di depan lukisan Doro Sukma. Lalu setelah itu, Sam langsung menghampiri Agung yang merasa khawatir setelah kejadian yang menimpa Mawar. Nah di sini, Agung takut akan hal buruk terjadi. Ia pun minta Sam untuk berhati-hati, dan di saat itu pula, Dinda berusaha meyakinkan Agung kalau dirinya bakal menjaga Sam biar nggak macem-macem. Nih, Gung. Lah, ini berita yang tadi gue lihat di TV. Sementara itu, setelah melihat berita tewasnya Mawar yang mengerikan, Iwang merasa yakin jika Mawar tewas dihabisi kuntilanak. Karena menurutnya cenah, setiap korban kuntilanak selalu tewas dengan kepala yang terpelintir seperti bueg. Mendengar hal itu, seketika Agung pun syok parah. Di malam harinya, Sam yang penasaran terlihat berusaha mengintip ke dalam lantai yang selalu dikunci, dan ternyata sontak Sam pun kaget saat aksinya tergep oleh seorang pria berambut kribo bernama Afong. Namun di saat itu pula, saat ia melihat suasana kosan yang sepi, si kribo ini justru berusaha memanfaatkan situasi untuk menggabrut paksa Sam. Karena di kosan ini, hanya Sam lah gadis tercantik yang tak ada duanya. Dan lagi-lagi, setelah Sam melantunkan tembang Lingserongi, si target pun kembali mengalami mimisan. Lantas setelah si kribo pergi, seperti biasa Sam kembali memuntahkan bubur belatung. Sementara itu di kamar Dinda, tanpa ia sadari, sosok kuntilanak terlihat keluar dari cermin antik yang ada di kamarnya. Sementara itu, setelah mengalami hal aneh menimpa dirinya, Afong pun berusaha memutuskan untuk kabur dari kosan dan pergi menggunakan mobil. Namun bagaikan kenek angkot, si Miskun pun kembali melakukan teror dengan menemplok di mobil. Hingga si Afong pun akhirnya tewas setelah mobilnya disabotase Kunti Bogel. Di keesokan harinya, setelah 2 orang penghuni kosan tewas secara tidak wajar, akhirnya Doro Sukma yang berpenampilan cetar terlihat mendatangi kosannya. Lalu, sesampainya di area perkuburan dengan kaki yang hampir tijalike akibat sepatu yang terlalu gaya, Doro Sukma terlihat membacoti sosok yang bersemayam di dalam pohon beringin. Singkat waktu, Doro Sukma langsung menyalahkan Yanti yang sembarangan menyanyikan tembang Lengserwengi di hadapan Sam. Di tengah penyesalan itu, Yanti pun meminta maaf karena dirinya hanya iseng, dan ia pun tidak menyangka jika sosok kuntilanak di tempat ini telah memilih Sam sebagai pemegang wangsit. Dan karena sudah terlanjur, Doro Sukma pun meminta Yanti untuk mengantarkannya menemui Sam. Sementara itu di kamar, Sam pun syok parah saat menguping pembicaraan yang mengabarkan tentang kalau Afong telah tewas setelah menabrak tiang PLN. Di tengah rasa tak percaya itu, Sam pun merasa yakin jika tewasnya Mawar dan Afong adalah akibat dirinya yang kini menjadi seorang pengendali kuntilanak bogel. Menikah Sam, Doro. Selang beberapa saat, Doro Sukma langsung memperkenalkan diri pada Sam. Namun di saat itu pula, Agung yang datang langsung mengajak Sam pergi. Melihat pacar Sam yang biasa saja, Doro Sukma hanya berkata jika Sam tidak pantas memiliki pasangan dari kalangan bawah seperti Agung. Singkat waktu, ketika Iwang dan Agung sedang berdiskusi tentang apa yang dialami oleh Sam, di saat itu pula, Sam yang merasa penasaran pun melihat buku Sekte Mangkujiwo. Namun ketika Sam membaca sebuah kalimat, keanehan pun mulai terjadi. Sing kuat sing melihara.
Lalu di saat itu pula, Sam langsung pamit untuk pergi ngampus. Namun, Agung yang khawatir langsung menyusulnya. Sam. Tinggalin aku sendiri! Namun saat di luar, entah kenapa, tiba-tiba Sam amuk-amukan seperti cewek PMS kayak di sinetron. Dan ia pun meminta Agung untuk menjauhinya karena ia takut Agung akan celaka seperti korban-korban lainnya. Dan di saat itu pula, tiba-tiba Sam melantunkan Lengser Wengi. Sam. Tinggalin aku sendiri! Dan benar saja, Agung yang maksa malah mendapat kutukan dengan hidung yang misan disertai puyeng. Sementara Sam kembali ongkek bubur belatung. Dan tak hanya itu saja, Sam pun malah pergi begitu saja. Di malam harinya, Sam yang kesal terlihat amuk-amukan di depan pohon beringin dan menantang si Kunti untuk keluar. Lalu di keesokan harinya, Agung yang hilang tak kunjung pulang hingga keluarganya mencari keberadaan Agung. Hingga di tengah malam, Sam mendengar suara Agung dan ketika ditelusuri, suara itu ternyata dari dalam lantai yang selalu dikunci. Sana nggak ada apa-apa. Sekarang juga kembali ke kamarmu. Singkat cerita, Dinda pun heran saat melihat Sam yang mulai tidak waras. Tak hanya itu saja, Sam yang setengah gelo tiba-tiba menuduh Dinda telah menyukai Agung. Mendengar hal itu, jelas saja Dinda tak sudi jika harus disandingkan dengan si Agung yang cuma ngandelin harta orang tuanya saja. Lalu saat kemudian, tiba-tiba Sam pun kembali tak terkendali. Melihat Dinda yang misan, Sam yang panik memintanya untuk pergi dan Sam pun kembali ongkek tepat di depan cermin kamar. Lalu setelah melihat tanda luka di cermin, Sam pun jatuh pingsan. Sementara itu, meski beresiko terkena rematik dan angin duduk, Dinda yang tak kuat dengan aroma kereknya memutuskan untuk mandi dan memanjakan para penonton. Sungguh mubazir, si bidal Dinda harus tewas setelah di jumpscare kuntilanak bogel dari dalam bak mandi. Mengetahui tewasnya Dinda, para penghuni kosan yang ketakutan pun memutuskan untuk pindah, termasuk Bu Yanti. Sementara itu di kamar, Sam merasa bersalah setelah mendengar kabar kematian Dinda. Bahkan saat penghuni kosan lain mengajaknya untuk pergi, Sam yang berusaha menghentikan teror si Kunti langsung menolaknya. Singkat waktu di tengah suasana kosan yang sepi, Sam pun heran saat melihat ceceran darah yang mengarah ke lantai terlarang. Dan tanpa berpikir panjang kali lebar, Sam pun langsung berusaha membuka paksa pintu itu. Di tengah situasi yang mencekam, Sam pun merasa ngeri saat melihat bekas peralatan pabrik batik yang berantakan. Hingga tak lama kemudian, Sam pun akhirnya menemukan Agung dengan kondisi terluka di salah satu ruangan. Namun, saat mereka akan keluar, Doro Sukma sudah ngejanteng di sana dan minta mereka untuk mendengarkan kisah kelam keluarga Mangkujiwo yang secara turun-temurun melakukan pesugihan pada kuntilanak. Lantas, Doro Sukma yang mandul mengungkapkan jika dirinya merupakan keturunan terakhir dari keluarga Mangkujiwo dan ternyata seluruh keluarganya telah tewas dalam insiden pembakaran warga di pabrik batik. Lantas, Doro Sukma yang menyadari Sam telah terpilih menjadi pengendali Kunti berusaha untuk mempengaruhi Sam agar menuruti perintahnya. Yandoro Ayu. Jangan dengerin. Sam sadar, Sam. Sam. Lawan, Sam.
Meskipun enak, Agung yang panik berusaha menyadarkan Sam dan untungnya Sam masih bisa mengendalikan dirinya untuk memanggil kuntilanak bogel. Tapi di saat itu pula Dorosukma kembali mempengaruhi Sam agar mau meneruskan wangsitnya untuk menjadi pengurus kuntilanak. Karena siapapun yang menjadi pengurus kuntilanak akan mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Namun Sam yang tak sudi menjadi pengurus kuntilanak pun langsung menolak hal tersebut. Dirasa sulit, Dorosukma langsung melantunkan tembang Serwengi untuk menghabisi Sam. Akan tetapi di saat itu pula, Sam yang tak ingin mati membalasnya dengan melantunkan tembang yang sama hingga terjadilah duet adu kodam. Jin setan kang dosa layu. Sungguh tanpa diduga, Dorosukma yang kalah merdu langsung panik saat melihat hidungnya yang mimisan. Hingga di tengah kepanikan itu, Dorosukma yang tak mau mati duluan langsung memohon kepada Sam untuk diberikan ampunan dan memberitahu cara mematahkan kutukan Kuntil Bogel, yaitu dengan memecahkan semua cermin yang menjadi portal kedatangan si Kunti. Mendengar hal itu, Sam pun langsung bergegas pergi untuk memecahkan cermin antik yang digunakan si Kunti sebagai portal. Kemudian, Sam pun bergegas ke kamar Dinda dan juga Ratih untuk melanjutkan aksinya. Setelah berhasil memecahkan ketiga cermin, Sam yang lupa menghancurkan cermin keempat di lantai terlarang bergegas kembali ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Sam pun terlambat dan si Kunti pun telah berhasil keluar dari cermin. Di tengah keanehan yang terjadi, Sam berusaha menghampiri Dorosukma yang ketakutan. Namun malang, Dorosukma keturunan terakhir pun harus bodar di fatality kuntilanak pesugihan. Tolong Doro, tolong saya Doro. Dan kini, si Kunti yang tak memiliki tuan berusaha untuk menjadikan Sam sebagai pengurusnya. Dan kalau tidak, si Kunti akan menghabisi Sam. Di tengah ketakutan, Sam yang terpojok berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk mengendalikan si kuntilanak dengan mengatakan, Kuat yang melihara. Akhirnya, dengan keberaniannya, Sam pun berhasil mengendalikan si Kunti sekaligus mengikat janji sebagai pengurus para Kunti Bogel. Lalu di keesokan harinya, dengan tercingkat-cingkat, Agung yang datang berusaha membujuk Sam untuk pindah kosan. Akan tetapi, Sam yang merasa nyaman tinggal di kosan tersebut tidak menggubris hal itu, apalagi dirinya bisa tinggal gratis di tempat ini. Astagfirullah, sontak Agung pun panik saat mendengar Sam yang bersenandung lengser wengi. Dan ternyata setelah kematian Dorosukma, kini Bu Yanti pun mengabdi dirinya pada Sam. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Apakah cukup menyeramkan? Film ini sebenarnya masih ada lanjutannya sih, dan mendapatkan rating 5,9 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.